wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nafi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab yang kedua. Silakan ikuti dan cermati tayangan video ini dari awal hingga selesai. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran kedua. Senangnya belajar surat An-Nasr. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pembelajaran membaca surat An-Nasr, menghafal surat An-Nasr, dan pesan surat An-Nasr. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, yuk kita bernyanyi dulu agar lebih semangat dalam kita belajar Al-Quran. Nada lagunya adalah Sebelum Kita Makan. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Nah, anak-anakku, setelah kita bernyanyi bersama, mari kita amati gambar berikut ini. Coba, tampak dalam gambar, anak-anak sedang riang, senang belajar surat An-Nasr, dipandu oleh Bapak Guru. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110, diturunkan sesudah surat At-Taubah. Meskipun diturunkan di Mekah, surat An-Nasr tidak termasuk surat Makkiyah karena turun sesudah Rasulullah SAW hijrah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr
artinya pertolongan. Nah, anak-anak, ayo bacalah surat An-Nasr berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah, cermati tulisannya, dan perhatikan panjang dan pendek bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, mari kita pahami secara teliti lagi ayat per ayat. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Coba lihat, idza jaa, idza panjangnya satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Kemudian pada jaa ada layar, itu panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat atau sama dengan 5 ketukan. Jadi anak-anak bacanya diingat, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada ayat kedua ada kata wa ra'ai, dibaca ai, ya sukun, bukan ai. Wa ra'ai. Kemudian ingat pada lafal yadkhuluna, yadkhulu, kha terletak di pangkal tenggorokan. Yadkhuluna. Jadi bacaannya adalah ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selanjutnya ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, ada huruf yang berharokat tasdid. Huruf bertasdid dibaca rangkap, yaitu ditekan, tidak ditahan. Fasabbih, fasabbih, rabbika, rabbika. Jelasnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikian anak-anak, semoga paham. Nah anak-anak, kenapa kita perlu menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat, sehingga dengan hafal surat An-Nasr kita akan bisa membacanya atau kita gunakan dalam kita
sholat. Kita dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan surat Al-Fatihah. Anak-anak, bagaimana cara menghafalkannya? Caranya mudah, yaitu anak-anak melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan orang lain. Nah, anak-anakku, di dalam surat An-Nasr ada pesan yang tersirat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul telah mendekati akhir. Setelah peristiwa Fathul Makkah, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kemenangan umat Islam dalam membebaskan kota Mekah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nasr. Anak-anak, adapun pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah: 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, anak-anakku, saatnya kamu berlatih tentang surat An-Nasr agar kamu lebih paham dengan berlatih mengisi soal-soal atau latihan berikut ini. Latihan pertama, tulislah surat An-Nasr ayat pertama, salin kalimat berikut ini: Nasrullah wastaghfir. Kemudian latihan kedua, 1-5, coba dikerjakan agar kamu lebih pintar. Nah, anak-anakku, sekarang tugas kamu adalah melafalkan surat An-Nasr dengan baik dan benar. Silakan kirim tugas itu dalam bentuk video. Demikian anak-anak semua, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti telah kita ikuti bersama. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.